Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Alladzi khalaqasy syamsa wal qamar. Yukawwirun nahara 'alal lail wa yukawwirul laila 'alan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sahabat Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmat, yang ketika kita ingin menghitung seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yaitu adalah nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesempatan, yang insyaallah sahabat Darussalam yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini kita semua berusaha untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua dengan cara mengisi kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua dengan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi kesempatan itu dengan amalan-amalan ibadah yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi kesempatan tersebut dengan meningkatkan keilmuan kita terhadap ajaran Islam. Yang kita isi pula kesempatan tersebut dengan meningkatkan kualitas amal ibadah kita, terutama di saat bulan Ramadan ini. Kalau kita rinci di antara nikmat yang Allah berikan mengenai kesempatan ini, yaitu ada kesempatan yang berupa detik, menit, atau jam yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya, yaitu kita dianjurkan untuk berzikir kepada Allah atau berdoa kepadanya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda. Kita dianjurkan untuk berzikir, mengingat Allah dalam kondisi duduk maupun berdiri, dalam kondisi apapun. Banyak zikir yang diajarkan kepada kita semua, ada yang berupa tasbih, tahmid, tahlil, dan lain sebagainya. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, man qala la ilaha illallah fi akhiri kalami dakhalal jannah. Kemudian kesempatan juga ada yang berupa harian, ada yang berupa mingguan, diantaranya salat 5 waktu. Kemudian ada juga salat Jum'ah. Dalam hadis dikatakan as-salawat ila salawat kafaratun bainahuma wal jumu'ah ilal jumu'ah kafaratun bainahuma. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Bahkan kesempatan juga banyak yang harus kita syukuri. Di antaranya ada yang berupa tahunan. Nah, salah satunya itu adalah saum Ramadan. Alhamdulillah kita semua berada di bulan suci Ramadan ini, yang tiada lain. Dalam hadis dikatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbih. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan imanan, karena ada keimanan kepada Allah, wa ihtisaban, dan ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min danbih, maka akan diampuni seluruh dosanya yang telah berlalu. Begitupun di malam harinya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang berdiri untuk salat qiyamul lail atau tarawih karena iman dan ihtisaban lillahi ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Sahabat Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul
karakteristik seorang muslim sejati, yang dimana di dunia ini saat ini banyak orang yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang muslim, atau bahkan dirinya itu mengakui bahwa dirinya adalah seorang muslim sejati, tetapi Allah tidak mengakui akan keimanannya. Allah tidak mengakui apa yang mereka akui itu. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Dan di antara manusia, may yaqulu, ada orang yang berkata, amanna, kami beriman, billahi, kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, kata Allah, tetapi mereka sebenarnya tidaklah beriman. Itu dikarenakan karena mereka tidak memiliki, tidak memancarkan akan muslim sejati pada diri mereka. Sahabat Darussalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan ada 5, kurang lebih ada 5 karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang muslim sejati. Yang pertama bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Karena ketakwaan itu adalah kunci seseorang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kalau seseorang sudah memiliki ketakwaan di dalam dirinya, insya Allah orang tersebut akan menjalani hidupnya dengan sebaik-baiknya. Dan sekalipun ketika malaikat Ijrail, ketika kematian menghampirinya, dia akan siap. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan bertakwa. Apa itu takwa? Para ulama mengatakan at-taqwa al-imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi sirran wa alaniyah. Takwa itu melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Sirron, dalam keadaan sunyi, sepi, wa alaniyah, atau dalam keadaan ramai. Yang kedua, karakter yang harus dimiliki oleh seorang muslim yaitu adalah memasuki Islam, berusaha memasuki Islam, ke dalam Islam secara kafah. Seorang muslim sejati tidak hanya akan memilih satu aspek saja yang mereka sesuaikan dengan ajaran Islam, tapi seorang muslim sejati akan menyesuaikan ajaran Islam itu ke dalam seluruh aspek kehidupannya, dari yang terkecil sampai terbesar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika menerangkan tentang kafah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ketika seorang muslim sejati memasuki Islam secara kafah, mereka pasti tidak akan mengikuti jalan-jalan yang setan arahkan. Mereka tidak akan mengikuti keinginan-keinginan setan, karena dari seluruh kehidupannya, dari seluruh aspeknya, dia nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hakikat atau kriteria yang harus dimiliki oleh seorang muslim sejati yaitu berada dalam sibghah Allah. Dalam ayat dikatakan, surat Al-Baqarah ayat 138, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu abidun. Seorang muslim sejati tidak akan terpengaruh oleh ajakan orang-orang yang tidak sejalan dengan ajaran Islam, karena mereka berada dalam sibghah Allah. Kemudian yang keempat, karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang muslim sejati, di antaranya itu adalah istiqomah. Ini adalah poin yang paling penting, karena dengan istiqomah ini, ketika dia berdakwah, ketika dia menjalankan syariat Allah, akan banyak tantangan, akan banyak rintangan, resiko yang harus dihadapi oleh seorang muslim tersebut. Dengan istiqomah itu, resiko, tantangan, cobaan yang
menjerat dirinya, dia akan sanggup menghadapinya. Bahkan bukan hanya itu saja, ketika terjadi pada dirinya cobaan tersebut, dia tidak akan bersedih dan tidak akan pernah menyesal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ayat 13, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Di antara orang-orang yang beriman, dia mengatakan rabbunallah, Tuhanku hanyalah Allah. Allah yang mengajarkan kepada dia salat, Allah yang mengajarkan kepada dia ibadah-ibadah yang lainnya. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah di jalannya, di jalan syariat Allah. Fala khaufun, maka dia tidak akanlah takut atas rintangan, atas cobaan yang mendapat dirinya. Walahum yahzanun, dan tidak akan bersedih hati. Kemudian sahabat Darussalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, karakteristik yang kelima yang harus dimiliki oleh seorang muslim sejati, yaitu adalah tawazun. Tawazun adalah keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ketika seorang muslim sejati memiliki sifat tawazun, karakteristik tawazun, maka dia akan mempertimbangkan segala aktivitasnya untuk prioritas di dunia dan di akhirat, untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 7, wabtagi fima ataqallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Maka carilah apa yang telah Allah berikan untuk kalian semua, untuk kebahagiaan di akhirat. Wala tansa, dan janganlah engkau lupa, nasibaka minad dunya, kebahagiaan kalian di dunia. Wa ahsin, dan berbuat baiklah, kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Wala tabghil fasad, dan janganlah mencari kerusakan fil ard, di dunia ini. Ketika seorang muslim memiliki sifat karakteristik tawazun, dia akan mempertimbangkan apapun aktivitasnya yang tidak akan merugikan sesama manusia di dunia ini, yang tidak akan merugikan orang lain. Bahkan dia akan mencari kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sahabat Darussalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kultum singkat untuk di hari ini. Kurang lebihnya mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi, umumnya untuk para sahabat Darussalam sekalian. Kita akhiri dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.